Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di masukan. Sekarang kita pertemuan ke Tiga. ya? Iya Pak. Jadi kita akan membahas mengenai perhitungan BPH untuk OP yang memiliki usaha atau kerja bebas. Jadi nanti kalian sentric teori nanti langsung dikerjakan. Modulnya belum selesai, jadi ini sebetulnya software untuk modul. Jadi untuk OP ini sumber pendapatannya bisa berasal dari pekerja bebas, usaha ya, usaha atau pekerja bebas. Bisa berasal dari dia bisa sebagai karyawan. Ya. Jadi kalau dia memiliki usaha atau pekerjaan bebas, ini formulirnya 1770 nanti kami revisi. Ini ada perbedaan sedikit ya, memiliki usaha dan pekerjaan bebas. Jadi pekerjaan bebas artinya seperti ini, memiliki usaha misalnya untuk pakaian ya, atau alat kesehatan dan sebagainya. Untuk pekerjaan bebas contohnya seperti notaris, akuntan, itu pekerjaan bebas, atau seniman, itu pekerjaan bebas. Jadi saya sedikit berikan teorinya, nanti kita langsung ke kasus. Jadi berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis pada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan ini menjadi penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja, seperti gaji bekerja bekerja sebagai karyawan, atau penghasilan dari usaha dan kegiatan yang memiliki usaha, atau penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak bergerak seperti bunga, dividen, penalti, sewa dan sebagainya, dan penghasilan lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Jadi untuk definisi wajib pajak OP pengusaha adalah wajib pajak orang pribadi dan sebagai pengusaha adalah pribadi yang dalam kegiatan usaha itu terjadi menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang di daerah penduduk dari luar daerah bagian, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah bagian. Sedangkan wajib pajak orang pribadi yang status sebagai pengusaha tertentu adalah WPOP. WP ini wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, pedagang pengecer, penjualan barang secara grosir, dengan pelajaran dan pinjaman jasa yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha. Ini untuk pengusaha tertentu, jadi dia memiliki lebih dari satu tempat usaha. Nah, untuk menghitung PPh terutama, maka pertama kita hitung dulu penghasilan sesuai dengan prinsip self-assessment. Jadi wajib pajak sendiri yang menghitung. Kemudian menggabungkan seluruh penghasilan dalam perhitungan pajak penghasilan tahunan apabila pengusaha juga bekerja sebagai karyawan. Jadi bisa saja dia bekerja sebagai karyawan, tapi juga memiliki usaha. Nah, formulirnya tetap 1770 ya untuk laporannya. Jika wajib pajak melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan, maka penghitungan pajak dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Jadi penghasilan bruto dikurangi biaya penghasilan itu. Sama halnya kalau punya usaha badan usaha ya, penghasilan itu dikurangi biaya total itu penghasilan itu atau laba ya. Kemudian penghasilan itu dikurangi PTKP dulu. Ini akan menghasilkan penghasilan kena pajaknya. Nah, PKP ini akan kita hitung pajaknya. Pajaknya akan dikalikan tarif untuk OP sudah bisa ya kerjakan ya. Kemudian jika wajib pajak, kemudian kita kalikan saja dengan tarifnya, ini maka akan kita hasilkan PPh terutama. Nah, jika wajib pajak melakukan pencatatan dan membuat catatan peredaran bruto, dia tidak ada laporan, tidak ada pembukuannya, maka penghitungan pajaknya dilakukan dengan menggunakan norma penghitungan namanya NPPN. Jadi NPPN ini norma penghitungan ini persentase ya, untuk menghitung penghasilan netonya dan untuk menghitung langsung pajaknya.
Kemudian peredaran bruto ini kita kalikan dengan tarif NPPN tadi, norma penghitungan, akan menghasilkan penghasilan itu. Penghasilan itu ke bawah untuk OP sama penghitungannya, dikurangi dulu PTKP atau ketemu PKP-nya. Pajak utangnya tarif dikalikan dengan PKP-nya. Untuk pelaporannya, jadi kewajiban pelaporannya, melaporkan penghasilan selama 1 tahun pajak dengan formulir namanya 1770. Jadi kalau OP memiliki usaha pekerja bebas, atau OP yang bekerja sebagai karyawan dan memiliki usaha pekerja bebas juga. Melaporkan angsuran PPh pasal 25 apabila ada angsurannya. Apabila wajib pajak memiliki karyawan atau pegawai, jadi misalnya usaha yang memiliki karyawan dan ada pemotongan pajaknya berprojek, maka wajib pajak tersebut melakukan pemotongan pembayaran dan perubahan PPh terutama dari karyawan pegawai setiap bulan. Jadi kalau kalian memiliki usaha dan ada karyawan, ya, dan karyawan ini PKP-nya lebih penghasilan itu lebih besar dari PTKP, maka ada pajak yang akan dipotong. Ini harus dilaporkan. Jadi kalian sebagai pengusaha juga akan memotong PPh pasal 21 karyawan kalian. Jadi ini OP tapi dia memiliki usaha. Ya. Nanti 2 minggu lagi kita akan menghitung untuk OP yang bekerja sebagai karyawan. Nah, sekarang kalian sebagai karyawan dulu, sebagai pengusaha dan memiliki karyawan. Bisa dipahami ya? Sedangkan kalau usaha punya badan hukum seperti PT dan sebagainya, CP, yaitu pelaporannya menggunakan formulir 1771. Tapi ini kan OP memiliki usaha. Kalau badan usaha beda lagi, pelaporannya menggunakan 1771. Itu statusnya bukan sebagai orang pribadi. Jadi apabila OP di sini melakukan pembukaan untuk kondisi tertentu ya bagi WPOP, pengusaha dan pengusaha tertentu dalam hal sebagai berikut: melakukan pembukuan atau pencatatan atas penghasilan yang diperoleh jika memiliki penghasilan bruto dalam 1 tahun melebihi 4,8 miliar, maka wajib pajak menyelenggarakan pembukuan. Jadi kalau kalian sebagai OP omsetnya di atas 4,8 itu wajib menggunakan pembukuan. Sedangkan jika penghasilan di bawah 4,8 setahun, 4,8 miliar setahun, maka diperkenankan untuk memilih atau melakukan pencatatan. Jadi bisa menggunakan norma penghitungan kalau omsetnya setahun di bawah 4,8 atau maksimal 4,8. Kalau pembukuan seperti di akuntansi, jadi ada pencatatannya, misalnya ada penjualan, ada pengeluaran biaya dan sebagainya, pembelian itu dicatat sesuai pembukuan maksudnya. Kalau pencatatan saja kita menggunakan norma penghitungan hanya mencatat omset saja, peredaran bruto saja. Jadi kalau di akuntansi namanya pendapatan atau omset, ya. Di pajak namanya peredaran usaha bruto. Peredaran usaha bruto itu sudah net ya, sudah dikurangi itu. Jadi kalau di akuntansi ini ada penjualan, dikurangi neto penjual. Ini kan penjualan itu ya, di akuntansi. Ya. Kalau di pajak ini namanya peredaran usaha bruto. Walaupun ada kata bruto tapi sudah net. Ya. Jadi kalau kita istilah di pajak peredaran usaha bruto itu sudah net penjualan yang boleh kalau dari itu apa ada potongan nanti sudah net di sini. Kalau di akuntansi namanya penjualan itu. Ya. Definisi untuk pekerjaan bebas di sini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus dan tidak terikat oleh hubungan kerja. Jadi pekerjaan bebas seperti notaris,
akuntan, apalagi contohnya kerja seni dan sebagainya. Itu bisa pekerja bebas, definisi pekerja bebas. Ini contoh-contohnya sudah ada. Itu yang beda setelah pengacara, akuntan, asisten, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris dan sebagainya. Nah itu kalau mereka punya penghasilan, melaporkannya menggunakan formulir 1770. Untuk tarif pajak penghasilan orang pribadi, ini sesuai dengan Undang-Undang PPh nomor 3 tahun 2008 jelaskan tentang tarif pajak penghasilan. Itu 117 Undang-Undang PPh nomor 3 tahun 2008 menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan yang digunakan untuk menghitung misalnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak pribadi dan wajib pajak dagang atau perusahaan. Perhitungan pajak penghasilan tersebut dihitung dari penghasilan bersih dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 Undang-Undang PPh. Jadi untuk tarif orang pribadi ini ada beberapa level, ada beberapa di sini. Jadi untuk PKP sampai dengan 60 juta, ini tarifnya 5%. Kemudian PKP menghasilkan kena pajak di atas 60 juta sampai 250 juta, tarifnya 15%. PKP di atas 250 juta sampai 500 juta, tarifnya 25%. Dan PKP menghasilkan pajak di atas 500 juta sampai 5 miliar dikenakan tarif 30%. Di atas 5 miliar tarifnya 35%. Apabila tidak memiliki NPWP maka ditambah atau dinaikkan 20%. Jadi yang semula 5% jadi 5%, yang semula 15% jadi 12%, dan seterusnya. Nah, sebetulnya ini ada beberapa tarif lagi ya. Ada tarif untuk UMKM, ini tarifnya final setengah 0,5%. Tapi ini nggak saya bahas di sini ya. Saya bahas yang undang-undang pokoknya saja ya. Jadi nanti kalau ada tambahan waktu saya tambahkan ini untuk yang tarif 0,5%. Jadi ini tarif sudah UMKM ya, untuk meningkatkan. Jadi tapi di sini sudah final, artinya langsung dikali, kita di akhir tahun tidak menghitung lagi. Ya, final itu artinya sudah tidak kita hitung lagi, sudah selesai. Pajak PPh final sudah dijelaskan belum? PPh final belum. Sedangkan untuk norma perhitungan tadi ini berdasarkan pasal 14 Undang-Undang PPh. Jadi semuanya ada dasar hukumnya. Kita masuk saja ya di kasus ya. Untuk badan nanti juga, kalau badan tarifnya ini sebetulnya tarif tunggal. Cuma menghitungnya nanti agak ribet kita di badan untuk badan. Jadi untuk pembukuan OP dulu kita bahas. OP yang memiliki usaha. Untuk karyawan, jadi untuk OP sebenarnya sama semua ya. Setelah penghasilan neto, ya, setelah penghasilan neto, penghitungan ke bawahnya sama ya. Penghasilan neto, setelah penghasilan neto dikurangi PTKP, ya. Ketemu PKP, kemudian pajak terutang ya, pajak terutang pajak yang harus dibayar. Ini dikalikan tarif tadi ya. Dari PKP. Jadi sampai penghasilan neto untuk semua OP sama. Untuk yang memiliki usaha tadi, bila dia menggunakan pembukuan, peredaran usaha, peredaran mutu dikurangi biaya. Ya. Yang memiliki usaha, atau pekerjaan bebas. Jadi di sini ada peredaran brutonya atau pendapatan bruto, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya
Nah ini ketemu penghasilan neto ya. Kalau dia menggunakan pembukuan. Kalau dia menggunakan norma penghitungan NPPN digunakan untuk menghitung pajak penghasilan itu dulu. Jadi bukan langsung menghitung pajak terutangnya. NPPN digunakan kalau wajib pajak OP omsetnya di bawah di bawah 8, itu tidak wajib menggunakan penghitungan. Dia bisa menggunakan catatan, artinya mencatat omsetnya saja. Biasanya kalau yang awam-awam ya, pengusaha yang awam, UMKM kebanyakan cuma tidak bisa pembukuan, dia mencatat brutonya saja. Bulan ini penghasilannya berapa? Bulan depan jual Januari pendapatannya berapa? Februari berapa? Itu catat itu aja. Langsung dikalikan dengan tarifnya nanti. Ya. Nah cuma kelemahannya di sini tidak ada pengakuan rugi. Ya, coba di sini ya, ada peredaran bruto ya. Peredaran bruto ini ada dikali tarif ya. Tarif norma penghitungan dikali peredaran bruto. Misalnya dikali peredaran bruto ini ketemu penghasilan neto. Ini penghasilan peredaran bruto dikali tarif NPPN. Jadi langsung ketemu penghasilan neto di sini. Beda kalau dia menggunakan pembukuan. Peredaran bruto dikurangi biaya. Kalau biayanya lebih besar dari peredaran dari pendapatannya, berarti kan ada rugi di sini. Berarti tidak ada kewajiban membayar pajak kalau rugi. Ini gini. Beda dengan ini netonya ya. Perhatikan di sini netonya. Ini netonya juga di sini. Kalau menggunakan NPPN tidak ada istilah rugi di sini. Jadi pasti ada penghasilan netonya. Neto kerugiannya kalau menggunakan pencatatan saja. Tapi kalau menggunakan pembukuan, ada kemungkinan rugi bisa di sini. Bisa dibedakan. Kalau nggak ngerti cepat tanya dulu ya. Jangan ikuti temannya kalau nggak ngerti, saya belum jelas. Nanti kalau belum ngerti, kalian bilang mengerti, saya lanjut. Ya. Jadi kalau penggunaan pembukuan ya, jadi penghasilan bruto dikurangi biaya, namanya penghasilan neto. Penghasilan neto berbawa sama semua ya, dikurangi PTKP dulu kalau OP. PTKP hanya untuk OP saja, perhitungan pajak terutang OP. Jadi kembali tidak ada PTKP ya. Setelah apabila ada penghasilan neto dikurangi PTKP ketemu penghasilan kena pajaknya. Kemudian pajak terutang dikalikan tarifnya saja. Untuk berhitung tarif sudah bisa seperti kemarin, ya. 60 juta pertama dikali 5% dulu dan seterusnya. Jadi umpamanya PKP-nya 300 juta, jangan langsung dikalikan 25%. Ya. Diambil dulu 60 jutanya. Kemudian 250 di atas 60 juta sampai 250 juta berapa tarifnya? Ya. Apabila dia menggunakan norma penghitungan, rumusnya ya C, penghasilan bruto berapa, kemudian untuk menghitung penghasilan netonya, ini penghasilan bruto langsung dikalikan tarif NPPN-nya. Jadi untuk norma penghitungan tarifnya masing-masing usaha beda ya. Masing-masing KLU beda. Misalnya untuk KLU usaha pakaian atau usaha alat kesehatan itu presentasinya beda. Jadi bisa dilihat aja di list dari DJP ya. Berapa presentasinya. Ini ke bawah sama ya. Setelah ketemu penghasilan neto dikurangi PTKP dulu. Menghasilkan PKP sama, pajak terutangnya dikalikan dengan tarif.
Sedangkan kalau kita menggunakan PPh final dari peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini untuk UMKM seluruhnya, ini tarif pajak final 0,05% langsung dikalikan penghasilan bruto per bulan. Jadi kalau ini yang B, ini penghitungannya per bulan. Final, artinya tidak ada di akhir tahun, tidak ada penghitungan pajak lagi. Final artinya selesai sudah. Beda dengan yang A dan B. Dan bedanya A dan B ini bedanya kalau yang C ini tidak ada istilah rugi, tidak ada kerugian. Kalau yang B ada kemungkinan rugi apabila pendapatannya lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan. Sampai sini dulu bisa dipahami. Langsung kasus saja, nomor 1 ya. Nanti dikerjakan ini belum saya upload kan. Lembar semua itu cuma 3 ini. Kasus yang pertama, kalian diminta menghitung pajak penghasilan orang pribadi memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Nah ini ada datanya di sini. Yang pertama, ini namanya Dian orang pribadi memiliki jasa konsultan manajemen dan menjalankan kerjanya dia menggunakan pembukuan. Ini omsetnya setahun 1.400 juta. Biaya yang dikeluarkan sehubungan pekerjaannya 560 juta. Omsetnya 1.400 juta ya. Selama tahun 2022 dia sudah membayar angsuran PP Pasar 25 sebesar 60 juta. Ini data untuk pengisian SPT nya. Nah sekarang kalian diminta menghitung dulu PPh nya. Setelah menghitung PPh baru kita isi SPT nya. Sampai sini ada yang mau coba? Ya. Jadi ini menggunakan pembukuan, ya rumusnya ini. Ini rumusnya. Jadi seperti punya milik usaha, tapi bedanya kalau badan usaha tidak ada PTKP. Kalau OP harus kurangi PTKP dulu. Nah, dia PTKP-nya statusnya apa?